Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 7 September 2020, dengan tema Latar Belakang Tertentu, dari Yohanes 4 ayat 1-3, yang berkata demikian. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada latar belakang tertentu yang dihadapi Henry Martyn pada saat perjalanan misinya ke India. Dia menggunakan kapal dagang yang dikawal dengan 4 kapal perang, di mana satu kapal perang memuat ribuan prajurit. Martyn dijadikan pendeta kapal perang karena hanya dia satu-satunya pendeta di situ. Ada banyak orang di dalam kapal yang menolak khotbah Martyn yang dianggap terlalu akademik. Mereka menginginkan khotbah Martyn lebih bersifat moralitas daripada mengkhotbahkan tentang natur manusia berdosa, penghukuman, pertobatan, kasih, dan murka Allah. Ada juga dari orang-orang di kapal itu yang sering menentang Martyn, namun dia tetap bergantung penuh kepada Allah. Saudara, ada latar belakang tertentu yang terjadi sebelum Tuhan Yesus datang ke Samaria. Di antaranya adalah ia berada di Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah orang Yahudi, Yohanes 2 ayat 13. Di sana ia menyucikan bait Allah dari antara pedagang-pedagang, Yohanes 2 ayat 14. Ia memberitakan agenda misi kerajaan Allah kepada Nikodemus, Yohanes 3 ayat 1-21. Setelah dari Yerusalem, Tuhan Yesus mempunyai agenda misi ke tanah Yudea, Yohanes 3 ayat 22. Di Yudea ada orang-orang Yahudi yang ingin menghasut Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus. Bahkan ada orang-orang Farisi yang mendengar hasutan bahwa Tuhan Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis, ayat 1. Kemudian ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea, ayat 3. Sikap dan tindakan orang-orang Yahudi dan Farisi itu merupakan wujud dari pertentangan dan penolakan mereka terhadap Tuhan Yesus. Seringkali ketika ia hendak menyampaikan agenda misi kerajaan Allah, ada saja orang-orang yang menentang dan menolaknya. Namun, ia tetap fokus kepada agenda misinya, yaitu pemberitaan Injil keselamatan. Seringkali kita juga mengalami suatu peristiwa atau keadaan yang sulit sebelum kita dituntun oleh Roh Kudus untuk menyaksikan agenda misi kerajaan Allah. Salah satunya, bisa saja kita ditentang dan ditolak oleh orang-orang yang membenci Kristus dan kebenarannya. Roh Kudus akan membentuk sikap hati kita serupa Kristus tatkala mengalami situasi sulit tersebut. Dia menguatkan kita untuk tetap fokus kepada agenda misi kerajaan Allah. Segala bentuk pertentangan dan penolakan dapat kita hadapi dengan penyerahan diri penuh di dalam Kristus Yesus. Saudara, tatkala kita fokus kepada agenda misi kerajaan Allah, maka semua keadaan sulit tidak akan pernah menghalangi langkah kita menyaksikan Injilnya. Tuhan Yesus memberkati.